Berita Peristiwa Nasional, BPN TV. Perdebatan mengenai transparansi data bantuan sosial, Bansos, kembali mencuat di berbagai wilayah, termasuk di Kota Tangerang. Beberapa warga dan pengurus RT RW mempertanyakan alasan pekerja sosial masyarakat, PSM, tidak memperlihatkan data atau sistem internal yang berisi inputan penerima bantuan. Untuk menghindari kesalahpahaman yang berkepanjangan, penting dijelaskan bahwa akses terhadap data Bansos sudah diatur ketat oleh peraturan pemerintah, dan tidak semua pihak dapat membukanya secara bebas. Informasi seperti NIK, KK, kondisi sosial ekonomi, hasil verifikasi lapangan, dan data input 6NG merupakan bagian dari data pribadi sensitif. Landasan hukumnya antara lain, 1. Undang-Undang Nomor 27, Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP. Mengatur bahwa pemrosesan dan akses data pribadi hanya boleh dilakukan oleh pihak yang memiliki wewenang resmi. Pihak yang mengakses tanpa izin dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan undang-undang. 2. Permensos Nomor 3, Tahun 2021 tentang Pengelolaan DTKS, menegaskan bahwa kerahasiaan data penerima bantuan merupakan kewajiban pemerintah dan hanya diberikan kepada petugas tertentu yang ditunjuk. 3. Pedoman Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, 6NG. Sistem hanya dapat diakses oleh Dinas Sosial, Operator 6 Kecamatan, Kelurahan, PSM yang bertugas, Pemerintah Pusat untuk validasi. RT, RW maupun warga tidak termasuk pihak yang berwenang. RT, RW berperan dalam verifikasi lapangan dan pemantauan warga, namun tidak memiliki kewenangan membuka sistem atau melihat data mentah. Yang boleh diberikan, rekap final penerima Bansos, informasi penetapan pemerintah yang memang bersifat publik. Yang tidak boleh diberikan, akses akun, data mentah, detail sensitif dalam 6NG, informasi pribadi warga lain. Pembatasan ini bertujuan menjaga privasi warga serta mencegah potensi penyalahgunaan data. PSM sering dianggap pihak yang menentukan siapa berhak mendapat bantuan. Padahal, PSM hanya melakukan pendampingan dan verifikasi lapangan. Penetapan penerima dilakukan oleh Dinas Sosial dan pemerintah pusat. Proses penginputan dilakukan sesuai arahan operator. PSM terikat kode etik dan aturan perlindungan data. Karena itu, ketika ada permintaan untuk membuka data mentah, PSM wajib mengikuti prosedur dan tidak dapat memenuhi permintaan yang melanggar aturan. Jika ada warga yang ingin mengecek status atau mengajukan keberatan, mekanismenya jelas, melapor ke kelurahan. Mengajukan klarifikasi melalui Operator 6 Kecamatan, Kelurahan. Atau meminta penjelasan dari Dinas Sosial Kota, Kabupaten. Melalui jalur ini, informasi diberikan dalam bentuk data final yang boleh dipublikasikan, bukan data mentah dalam sistem. Media memiliki peran sebagai pengawas publik. Karena itu, BPN News dan BPN TV menekankan pentingnya memahami aturan resmi sebelum menilai kinerja petugas di lapangan. Setiap proses layanan publik memiliki aturan teknis. Kita mendorong semua pihak, termasuk warga, RT, RW, dan PSM, untuk mengikuti mekanisme resmi dan tidak mengambil kesimpulan sebelum memahami regulasi yang berlaku, ujar redaksi dalam tanggapan resminya. Sebagai media yang berkomitmen pada informasi yang benar dan akurat, BPN News dan BPN TV secara konsisten menjalankan fungsi edukasi publik, meluruskan informasi yang simpang siur, memberikan penjelasan berbasis regulasi, serta menghadirkan klarifikasi adalah bagian dari upaya kami agar masyarakat memahami mekanisme yang sebenarnya. Media hadir bukan untuk memperkeruh, tetapi untuk memastikan setiap isu dipahami secara proporsional sesuai fakta dan aturan. Media juga mengingatkan bahwa penyampaian informasi harus berdasarkan dokumen yang dibolehkan publik, agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas kewenangan masing-masing pihak. Sebagai lembaga pers, BPN News dan BPN TV tetap berpegang pada Undang-Undang Pers Nomor 40, Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik dalam setiap pemberitaan. Tugas media adalah mengawal, bukan memihak. Jika ada pelanggaran akan kami soroti, dan jika ada prosedur yang berjalan benar, kami akan sampaikan sesuai fakta, tutup redaksi. Tommy Zakaria, Redaksi BPN TV melaporkan.